Assalamualaikum Pak Marno. Waalaikumsalam, Bu Silvi. Nih, apa kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pak Marno, kira-kira nih, apa sih rencana pertemuan kita malam ini nih Pak Marno? Gini, Bu ya, saya cerita ya, Bu ya, curhat ini. Boleh, boleh Pak. Jadi begini, Bu, saya kebetulan ini masih ngajar kelas 6. Kemarin saya sempat berbincang dengan guru kelas sebelumnya, itu ada beberapa siswa, tapi tidak gitu banyak, Bu, paling cuma 3 orang. Dan mereka ini lemah dalam apa ya, penghitungan matematika, terutama perkalian, Mm-mm. yang saya kepikiran sampai sekarang ini nanti untuk belajar ke depannya. Oh iya, betul-betul ya Pak ya. Pasti kepikiran permasalahan di sekolah tentang murid-murid. Nah, apa saja sih tujuan akhir yang sudah diperkirakan oleh Pak Marno tentang yang tadi permasalahan yang Pak Marno sampaikan tadi? Oke, tujuan saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk, Bu. Saya hanya ingin membantu siswa tersebut agar nanti ketika belajar matematika nih khususnya, Bu ya, mereka tidak terlalu kesulitan dalam mengerjakan soal-soal itu. Karena kalau apa namanya kemampuan berhitungnya itu kurang ataupun lemah, saya rasa itu akan kesulitan ketika apalagi ini sudah kelas 6, Bu ya. Jadi mungkin materinya sudah agak tinggi. Jadi mungkin itu, Bu, bisa membantu mereka lah gitu. Iya, betul-betul. Tentunya sebagai guru tugas kita tadi ya Pak ya, membantu murid-murid kita di sekolah. Nah, kira-kira berapa sih persentase keberhasilan yang bisa Bapak capai nih kalau kegiatan tersebut dilaksanakan? Kalau sekarang saya melihat nih, Bu, dari siswa ini sebenarnya belum belum terjadi, Bu ya. Tapi selama Iya, ini saya pernah juga mengalami kasus seperti itu. Eee, Sesuai dengan pengalaman saya, itu kalau melihat siswa itu rentangnya mungkin hanya sekitar 4 sampai 5. Nah, sampai rencananya 5 ya Pak. mau saya tingkatkan ke 7, Bu, bertahap. Oke, siap. Nah, menurut Pak Marno, kesempatan apa nih yang sudah dimiliki saat ini? Kesempatan yang sudah dimiliki diri saya sendiri ya, Bu. Ya, dari diri Bapak, bisa dari diri murid, kesempatannya atau peluang-peluang yang bisa Pak Marno ambil tuh seperti apa? Oke. Kalau kesempatan yang bisa saya ambil sebenarnya, eee, dari saya pribadi ya, Bu ya, itu mungkin dari apa ya, segi, pembelajaran mungkin ataupun pendekatan kepada siswanya itu. Itu saja, Bu. Oke, berarti dari segi pembelajaran dan juga tujuan ya Pak ya. Ya, Nah, pendekatan. dari skala 1 sampai 10 nih, di mana pencapaian tujuan Anda? Tadi saya sebut 7, Bu. 7 ya? Ya, 7, nggak berubah nih Pak, mau 7 aja. karena ini Siap. matematika, Bu, saya rasa, bertahap dulu. Oh Ya, iya, pelan-pelan ya Pak ya, pelan-pelan dari dulu yang ya. terendah ke yang tinggi materinya. Nah, kemudian apa saja kekuatan yang sudah dimiliki saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, kekuatannya yang pertama tentunya Hmm, kemauan saya sendiri, Bu. Kemampuan iya, saya yang apa, untuk terus mengupdate diri, terutama dalam apa ya, menerapkan metode pembelajarannya. Kemudian yang kedua, saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. oke. Dan yang ketiga mungkin saya juga bisa IT, Bu, walaupun tidak hebat, Iya, walaupun tidak hebat-hebat tapi saya bisa. Pak Marlon saya percaya hebat. Bisa jadi modal juga nanti untuk referensi apa, ya pembelajarannya agar lebih baik lagi. Gitu. Iya, betul Pak. Kita bisa memanfaatkan ya semua kemampuan yang ada di diri kita dan juga bisa ke teman-teman. Nah, kira-kira nih Pak, hambatan apa saja ya yang mungkin menghalangi Bapak nih dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya? Nah, saya kira yang pertama adalah dari murid itu sendiri, Bu, karena Mhm. biasanya itu murid sekarang ini kemauan belajarnya itu kurang. Jadi Hmm, mereka apa ya rasanya. Apalagi kalau mendengar matematika itu mereka sudah mulai ketakutan duluan. iya ya, Ya, heeh. jadi mungkin minat belajarnya ataupun apa ya kemauan belajarnya itu kurang. Kemudian eh,
Yang kedua mungkin faktor dari orang tua juga, Bu. Karena kebetulan Iya, saya juga melihat selama ini dukungan orang tua, terutama di rumah itu sangat kurang sekali. Artinya mereka orang tua hanya apa? Ya mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada guru-guru yang ada di sekolah. Padahal kan kita cuma berapa jam di situ kan kalau di SD itu. Nah, selebihnya iya, nah, mungkin kurang dukungan dari orang tua juga. iya. Jadi dua Pak ya, minat dan dukungan orang tua. Nah Pak, kira-kira nih solusinya seperti apa Pak dalam menghadapi hambatan tersebut nih? Oke. Solusinya mungkin yang pertama tentunya saya akan melakukan pendekatan, baik pendekatan kepada siswa itu sendiri, kemudian juga kepada orang tuanya, ya. Iya, Dan yang terakhir mungkin apa ya, mengupdate cara mengajar saya, Bu, agar hmm, agar nantinya mereka apa ya, pelajaran matematika itu bisa menjadi menarik untuk mereka. Itu, Bu. iya betul Pak ya. Kita harus memikirkan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Nih, apa rencana utama Bapak nih dalam mencapai tujuan? Nah, sebenarnya ada dua ini, Bu. Iya, Pertama saya pasti akan melakukan pendekatan dulu, Bu, terhadap siswa dulu, Bu. Itu ya. iya, Saya lakukan secara pendekatan personal lah gitu. Kalau di sekolah biasanya itu kalau terdahulu yang lalu-lalu itu mhm, saya apa bahasanya ini jam jam di luar gitu ya, iya, bisa untuk apa mereka lebih intens lagi belajar. iya, Dan tentunya yang kedua tadi prioritasnya tentu cara mengajar tadi, Bu, ya, metode, model, media, agar apa ya, agar pembelajaran itu ya berhasil dan menarik bagi siswa gitu, Bu. iya. Saya padahal belum melontarkan pertanyaannya, tapi sudah dijawab oleh Pak Marno. Tadi saya mau menanyakan tentang skala prioritasnya nih dalam mencapai tujuan, tapi sudah terjawab. Kita ngelik kayaknya nih. Terus kemudian ada nggak Pak strategi yang digunakan oleh Pak Marno untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Strategi ya. Oke. Tadi Ya, sebenarnya sudah saya sebutkan tapi saya ulang lagi ini mungkin lebih jelas. lebih jelas ya Pak ya. Ya. Jadi yang pertama tentunya pendekatan kepada siswa itu sendiri, Bu. Mm-mm. Nanti saya berikan waktu khusus untuk mereka, bisa ketika misalnya selesai istirahat ataupun habis jam pelajaran itu untuk apa ya, mengasah lagi kemampuan mereka dalam menghitung, terutama dalam perkalian itu. Ya, oke, iya. Yang kedua nantinya mungkin bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua, Mm-mm. terutama untuk siswa itu tersebut yang beberapa tadi, 3 orang tadi, semacam apa ya, komunikasi bagaimana bisa juga kerjasama membimbing anak di rumah. Hmm. Jadi strateginya tadi sama dengan solusi yang dijabarkan oleh Pak Marno sebelumnya ya. Ya, Nah, kemudian kira-kira jangka waktunya nih berapa lama ya Pak kegiatan ini? karena ini kan awal semester, Bu, ya. Mm-mm. Kalau yang ingin saya lakukan itu secepatnya. Ya, walaupun ini belum belajar siswanya masih MPLS ya, Bu, ya. Ya, Tapi untuk jangka waktunya saya targetkan dalam 1 semester lah. Minimal ada peningkatan dari siswa tersebut dan mereka apa ya, bisa mengikutilah teman-teman lainnya biar tidak kesulitan terutama dalam menghitung itu, Bu, kegiatan menghitung matematika. oh iya, berarti yang disebutkan Bapak sama tidak dengan gambaran untuk ukuran keberhasilan seperti apa? Keberhasilan kegiatan Bapak tadi. Sama tidak? Hampir sama, Bu, kayaknya. Hampir sama ya. Ya, Nah, kemudian apa ada tidak hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bapak sebelum Bapak melaksanakan rencana yang sudah dibuat tadi? yang pertama tentunya asesmen dulu tadi kan, Ya, terhadap siswa tersebut kan. Kemudian tentunya apa ya, saya mencoba sebenarnya ketika masuk itu berusaha ini untuk apa, membuat kelas saya nyaman dengan saya. Saya tipe orangnya tidak apa, tidak dalam pembelajaran itu tidak apa ya, bisa otoriter gitu ya. ya, Awal-awal masuk saya juga ya saya bawa santai siswanya biar nggak tegang gitu, Bu, ya. Kemudian apa ya tadi ya, ya tadi ke metode belajar tadi.
Iya, Itu Bu. berarti mengajak siswa untuk belajar sambil bermain ya Pak, biar nggak tegang, Iya, anak-anaknya lebih di senang, kelas lebih senang dan itu Bu. lebih tenang. Dan siapa tahu nanti anak-anak menjadi lebih menyukai pelajaran matematika, terutama perkalian ini. Iya, iya, iya. Iya. Kemudian apa komitmen yang Pak Marno buat nih untuk rencana aksi? Komitmennya seperti apa, Pak? Ya. Yang pertama komitmennya dari saya sendiri Bu, untuk melakukan itu Bu, di kelas nantinya. Itu komitmen saya. Kemudian apa ya, terus terus mengupdate diri lah Bu, gitu ya, kolaborasi, mengupdate diri untuk apa, bagaimana cara mengajar matematika yang asik gitu. Mhm, mhm. Nah, untuk mengupdate dirinya ini bisa lewat apa, Pak? Pelatihan kah? Atau ada komunitas mungkin, Pak, di Ya. sekolah untuk matematika? Kalau komunitas matematika, karena kebetulan kita guru kelas, itu tidak Iya. ada Bu, ya. Oh, nggak ada. Tapi kalau Mhm. komunitas belajar yang umum, khusus Iya. guru SD ada itu. Tapi kalau mau update diri itu sebenarnya banyak. Saya ikut Mhm. kita ikut pelatihan, seminar. Referensi saya sih sebenarnya karena zamannya IT, Iya. saya lari ke YouTube, lari ke internet, apa segala macam. Iya. Bahkan metode-metode matematika itu saya coba terapkan ya, misalnya Mhm. metode jari, pokoknya banyak macam lah, media, apa segala macam. Iya, betul. Zaman sekarang mah, Pak, yang penting kita ada kemauan ya. Ya, ya betul. Kem Kemudian nih, siapa dan apa yang membuat Pak Marno bertahan dalam menjaga komitmen? Oke, yang pertama tentu saya sendiri, Bu. Ya. Yang kedua, rekan-rekan di sekolah. Nah, alhamdulillah Hmm. di sekolah rekan-rekan cukup ya baik dalam respon kolaborasi ini. Terutama saya Iya. punya rekan sekolah, rekan kelas saya sama-sama kelas 6 itu. Kebetulan CGP juga Bu, jadi bisa kolaborasi kan. Oh iya, senang Pak ada temannya itu Pak. Ya, Jadi sama lebih termotivasi. sama-sama satu kelas. Kemudian kepala sekolah juga mendukung. Kebetulan kepala sekolah kami juga sudah guru penggerak Bu. Oh, alhamdulillah. Bisa bertanya, mungkin bisa kolaborasi dengan itu ya. Iya, betul Pak. Bisa dimanfaatkan Pak itu Pak sumber Nah, daya di lingkungan. oke. Yang terakhir mungkin orang tua ini Bu ya. Menurut saya Iya. dukungan dari orang tua. Orang tua murid ya Pak. Orang tua murid. Ya, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bapak setelah coaching ini selesai? Insya Allah secepatnya saya lakukan Bu. Itu Insya Allah target. secepatnya dilakukan. Karena ini sudah mulai pembelajaran di awal-awal. Iya, Insya Allah saya akan laksanakan. oke, siap, siap, siap. Dilaksanakan secepatnya ya Pak. Ya, ya. Kemudian nih, apakah Pak Marno berani bertanggung jawab atas komitmen yang Pak Marno buat saat ini? Kita punya prinsip ya, kalau kita berkomitmen kita harus menjalankan itu. Saya yakin dan percaya saya bisa melakukan itu Bu. Iya, itu bagus sekali Pak motivasinya untuk diri Bapak dan juga diri saya. Kita sebagai guru memang harus selalu berjuang ya Pak ya untuk memajukan uh, kemampuan murid-murid di sekolah kita. Iya nih Pak Marno, karena waktunya tidak bisa berlama-lama ya Pak ya. Ya, Uh, Terima kasih nih atas waktunya Bapak malam ini. ya. Saya minta maaf jika saya mengganggu ya Pak ya. Saya terima kasih Semoga Bu udah bisa. ya ya kita bisa nggak bisa tatap muka secara langsung tapi kita bisa bertemu tatap muka di forum ini ya secara Ya, ya. online. Dan saya harap apa yang kita obrolkan tadi nih Pak bisa terlaksana dengan baik di sekolah dan juga dapat membantu Bapak dalam melaksanakannya. Amin. Amin. Nanti jika Bapak ada perlu, Bapak boleh kontak-kontak saya juga. Kita bisa sharing-sharing lagi nih Pak, seperti ini tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Seperti apa, boleh tentang kegiatan pembelajaran, boleh tentang mungkin uh, kegiatan pribadi juga Pak. Hal-hal yang pribadi boleh deh Pak diceritain.
Iya, mungkin Pak Marno tidak berlarut-larut lagi. Saya akhiri sampai di sini saja ya Pak Marno. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Marno.